Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mampir kembali di channel saya Crypto.com, dan pada video kali ini saya ingin membahas mengenai trik di Zcash Era, bagaimana caranya saya mendapatkan tax ID. Nah, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah menjalankan transaksi di hari Sabtu atau Minggu. Jangan di hari yang lain ya. Di hari Sabtu ataupun di hari Minggu itu gas fee-nya cukup murah. Nah, untuk di sini terlihat di aplikasi 10K Swap ini untuk transaksi saya adalah sekitar 167 kali, dan kemudian di sini untuk mode IO saya masih kurang, saya ingin membuat 1000 US dollar volume, dan di Nexon Finance saya ingin menambahkan transaksi di situ. Karena di Nexon Finance juga fee-nya sangat murah ya teman-teman ya. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu dan saya akan coba untuk menjalankan triknya saat ini. Nah, yang pertama saya akan coba ke mode IO dulu. Tapi sebelum ini, saya akan coba ke Explorer dari Zcash Era. Nah, setelah itu saya akan mengambil wallet. Saya akan cek transaksi saya di Explorer official dari Zcash. Oke, kita paste di sini. Di sini sudah terlihat balance dan jumlah transaksi. Untuk di sini ada perbedaan kecocokan dari aplikasi 10K Swap. Untuk di sini tentunya lebih real ya teman-teman. Jadi untuk committed announce-nya adalah 164 kali, sedangkan di 10K Swap adalah 167 kali. Nah, di sini kita lanjut saja bagaimana triknya untuk mendapatkan transaksi ini. Oke, untuk di sini kita langsung ke mode IO. Yang pertama itu harus melakukan swap dulu di sini, ataupun di sign swap bisa di mana saja, ataupun bisa langsung mengirim USDC. Tapi saya akan lakukan cara yang biasa saya lakukan di sini. Yang pertama adalah kita connect wallet dulu. Kemudian di sini kita akan pilih token, saya akan menggunakan ETH, dan di sini akan saya rubah menjadi USDC. Nah, setelah ini saya akan rubah max saja, nggak max ya, tapi saya akan gunakan sekitar 300 US dollar saja di sini. Oke, di sini kemungkinan saya akan rubah menjadi 5. Oke, dapat di 275, ditambah ada USDC 38 sehingga saya mendapatkan 300 USDC. Untuk di sini potongannya ya, sleeping peak tolerance adalah 0,5%. Jadi potong 0,5%. Kemudian juga ada liquidity provider fee 0,00075 UTH. Dan di sini kita akan swap saja. Saat kita melakukan swap ini, maka kita akan mendapatkan satu TX ID. Saya harapkan teman-teman menonton video ini sampai selesai, supaya nanti bisa tahu ya cara-caranya. Nah, karena ini hari Sabtu, jadi kita akan kena biaya itu sekitar 1,4 US dollar ya. Jadi kita confirm. Jika hari Senin sampai dengan hari Kamis, biasanya kita kena 3 dolar sekali transaksi. Oke, untuk transaksi sudah selesai, maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjalankan triknya. Di sini kita sudah dapat satu tax ID. Kalau kita refresh. Nah, untuk di sini committed announce itu adalah 165. Ini adalah verified ya. Jadi ini sudah dikonfirmasi. Ini butuh biasanya satu harian atau 24 jam untuk terkonfirmasi. Terkadang cepat, terkadang lambat tergantung jaringan. Nah, setelah itu kita akan ngejar lagi di sini, di bagian pool. Teman-teman masuk ke pool. Nah, untuk bagian ini teman-teman gunakan manage saja kalau sudah melakukan liquidity. Kalau belum, bisa menambahkan add liquidity. Kalau di sini karena saya sudah menambahkan liquidity, maka saya tinggal menambahkan lagi liquidity. Jadi di sini saya manage liquidity. Nah, untuk di sini kan kita diminta untuk melakukan deposit. Nah, untuk deposit itu kita jangan lakukan max di sini ya, tapi lakukanlah sekitar 10 dolar saja. Saya akan gunakan 20 dolar. Nah, setelah itu kita lakukan approve. Di sini kan kita diminta untuk membuka yang namanya USDC. Nah, kita buka USDC ini. Nggak usah dibuka semua ya. Jadi kita buka seperlunya, seperti 20 US dollar. Next saja. Untuk buka USDC tadi, kita itu udah dapat TX ID ya. Teman-teman bisa cek lagi di bagian ini. Jadi kita refresh. Oke, jadi kita udah dapat lagi 2 TX ID di sini ya. Kemudian kita balik lagi ke sini, terus approve untuk poolnya. Tadi itu kan nge-approve untuk USDT-nya. Jadi di sini kita dikenakan biaya sekitar 1,92. 1,92 ini untuk mengapprove poolnya ya. Kita langsung saja confirm.
kita dapat pengembalian gas fee 1,91. Jadi tenang ya. Jadi kita tetap dibalikin duitnya 1,91 USDC. Jadi kita close. Kemudian untuk ini, saya akan melakukan transaksi di Nexon Finance. Kita klik Nexon Finance. Kemudian kita pergi ke paling bawah sini, kita ke Launch Apps, Connect Wallet, terus kita ke bagian Supply. Kita supply di sini ya. Nah, di sini kita supply USDC. Kita masukkan 5%. Jadi kita approve sekitar 73 USDC. Kita approve ya. Nah, di sini kita akan buka lagi USDC-nya kita. Jadi kita akan dapat lagi yang namanya tax ID. Tadi kalau untuk nge-approve, tadi untuk meng-approve yang di Mode IO, kita udah dapat ya satu tax ID. Jadi kita refresh dulu. Jadi di sini kita dapat 3 tadi waktu di Mode IO. Yang pertama itu kita melakukan swap dapat 1, kemudian masuk ke pool konfirmasi USDC dapat 1 TX, kemudian konfirmasi pool dapat 1 TX lagi. Nah, kemudian kita ke Era Lens. Di Era Lens kita akan melakukan yang namanya pembukaan lagi untuk USDC. Di sini kita sesuaikan saja berapa yang kita ingin masukkan ke pool. Jadi di sini kita klik paste saja, terus kemudian next, dan kena lagi biaya 0,29, terus kita approve. Oke, untuk transaksi sudah selesai. Untuk pembukaan USDC, kita coba lagi cek dari TX ID. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dibagi-bagi seperti itu supaya mendapatkan TX ID. Nah, di sini dapat lagi committed nouns 168. Nah, kita balik lagi ke sini ke Era Lens. Teman-teman bisa nggak usah diklik supply, di close saja. Terus kemudian klik lagi supply di sini. Terus kemudian naikin lagi misalnya 50%. Nah, ini 147 ya, 147 dolar. Jadi kita approve lagi. Nah, di sini diminta lagi untuk konfirmasi USDC. Ketika kita konfirmasi USDC, kita dapat lagi tax ID ya. Nah, kita masukkan lagi segini. Ini adalah triknya supaya teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali tax ID. Terus kemudian klik next. Nah, terus bayarnya adalah 0,30. Jadi approve saja. Nah, untuk selanjutnya kita coba cek apakah kita dapat tax ID lagi. Oke, kita dapat satu tax ID lagi dari yang barusan kita lakukan, yaitu sudah jadi 169. Jadi untuk mendapatkan tax ID itu sangat mudah ya teman-teman. Terus apa yang perlu kita lakukan di sini? Keluar aja, nggak usah di supply. Jadi kita balik lagi ke bagian chain swap. Lakukan juga hal yang sama seperti itu. Terus kemudian kita connect wallet. Setelah kita connect wallet, kita ke bagian pool. Terus kemudian di sini kita akan klik new position. Kemudian kita akan masukkan ETH USDC, enter position. Nah, di sini klik deposit. Nah, untuk di sini misalnya kita akan masukkan 20 US dollar gitu. Nah, jadi kita unlock lagi USDC. Oke, di sini kita klik ini untuk menyatukan di sini ya. Terus kemudian kita unlock USDC. Di sini ada keterangan 30-90% gas yang tidak digunakan akan dikembalikan secara otomatis. Kita menunggu konfirmasi di Metamask seperti ini. Ya, untuk di sini kita masukkan 20 lagi. Kemudian kita klik next dan kita akan bayar biaya sekitar 0,3 dolar. Jadi kita approve. Oke, di sini kita sudah dapat lagi tax ID ketika terkonfirmasi ya. Dapat tax ID, oke. Jadi 169 kita refresh lagi. Jadi untuk hari ini saya rasa tax ID-nya cukup. Jadi untuk mendapatkan 100 tax ID dengan biaya yang minim itu sangat bisa sekali di drop dari CKZing Era ini. Dengan langkah yang barusan tadi kita lakukan, kita sudah punya atau kita sudah memiliki banyak ya, sekitar 6 tax ID satu hari. Saya sih sebenarnya tidak mau melakukan 6 tax ID sehari, tapi karena ini saya buat video untuk teman-teman, saya buatlah bagaimana caranya saya mendapatkan 170 tax ID dengan cara muter-muter kayak gitu. Tapi ingat ya teman-teman, lakukanlah ini di hari Sabtu dan Minggu supaya biayanya agak cukup murah. Nah, untuk sekarang saya akan perlihatkan lagi di aplikasi 10K Swap itu berapa ya saya dapatnya. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri jumlah tax ID yang saya dapatkan. Nah, untuk itu saya rasa video ini sudah cukup
jelas dan semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan banyak sekali tax ID. Nah, mungkin video kali ini itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya di channel saya Crypto.com. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.